kembali dengan saya Setiari Utami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Adirna, Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bu Nelu Rahma. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Bu Nelu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nelu hari ini? Alhamdulillah baik Bu ini. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan ya Bu Nelu. Percakapan yang akan kita lakukan adalah percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan melakukan supervisi pada kelas Bu Nelu untuk melihat proses pembelajaran yang Bu Nelu lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan Bu Nelu di kelas. Nah, percakapan yang kita lakukan hari ini tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan Bu Nelu sebelum saya melihat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, dan agar Bu Nelu lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan proses pembelajaran yang baik kepada murid-muridnya. Begitu ya Bu Nelu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Nelu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya tuliskan, saya akan mengambil materi tentang teks negosiasi. Ya, untuk tujuan pembelajarannya, nanti peserta didik dapat mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi yang berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Oke, baik. Berarti tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengevaluasi informasi berupa gagasan atau pandangannya pada teks negosiasi. Betul ya Bu Nelu? Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Nelu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangannya Bu ini ada dua, yaitu dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya, nanti peserta didik harus bisa menguraikan pesan atau informasi yang terdapat di dalam teks negosiasi. Jadi dapat menguraikan atau menemukan ya. Terus untuk aspek keterampilannya, setelah menemukan pesan dan informasi tersebut, peserta didik dapat menuliskannya. Jadi nanti peserta didik dapat menemukan informasi atau pesan yang terdapat dalam teks negosiasi yang nanti saya sajikan di kelas. Baik, berarti untuk area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu, berkaitan dengan peserta didik mampu menguraikan pesan pada teks negosiasi, kemudian menuliskannya untuk keterampilannya, begitu ya Bu? Untuk strategi yang nanti akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan berdiferensiasi secara konten. Ya, nanti saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian dari kelompok tersebut nanti akan dibagikan teks negosiasi. Baik, berarti strateginya melalui pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana Bu Nelu melakukan diferensiasi berdasarkan kesiapan siswa dan diferensiasi konten yang telah Ibu siapkan. Lalu bagaimana dengan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Model pembelajaran yang nanti saya lakukan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Untuk metodenya bisa menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan tentunya ada penugasan. Ya, baik. Berarti dari model pembelajaran Bu Nelu menggunakan discovery learning, kemudian untuk metodenya seperti penugasan, tanya jawab, dan lain-lain ya Bu Nelu ya. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Kira-kira media yang digunakan itu apa saja? Untuk media pembelajaran yang nanti akan saya gunakan menggunakan video negosiasi yang akan ditayangkan di kelas, kemudian teks negosiasi yang dibagikan di setiap kelompok, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, tentunya PowerPoint juga yang nanti akan saya tayangkan. Baik, berarti untuk medianya antara lain berupa video negosiasi,
kemudian teks negosiasi yang tadi berbeda-beda ya setiap kelompok ya, kemudian LKPD dan PowerPoint untuk penjelasan materinya. Begitu ya Bu Nelu. Nah, kira-kira kapan Bu Nelu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa? Biar saya bisa menyesuaikan untuk melakukan supervisi di kelasnya Bu Nelu. Kebetulan nanti saya ada jadwal di hari Rabu, jam pertama sampai kedua nih, di kelas 10 TJKT 2. 10 TJKT 2 ya. Baik, berarti nanti untuk hari Rabu jam ke-1 dan ke-2 kelas 10 TJKT 2 nanti saya akan datang ke kelas Bu Nelu untuk melihat proses pembelajaran yang Bu Nelu lakukan dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian nanti kita akan melakukan percakapan kembali ya Bu Nelu, untuk melakukan percakapan pra-observasi bersama PP nanti setelah itu. Nah, sebelum percakapan kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Jadi percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran media yang nanti bisa digunakan. Kemudian saya bisa melakukan persiapan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Ya, jadi alhamdulillah percakapan kita di pra-observasi ini bisa bermanfaat ke depannya dan semoga nanti proses pembelajarannya juga berjalan dengan lancar ya Bu Nelu. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi di hari Rabu jam 1 dan jam kedua di kelas 10 TJKT 2 ya. Terima kasih Bu Nelu. Sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik ya semuanya, semoga sehat-sehat semua. Amin. Tidak ada yang terlambat ya pagi ini. Bapak Ibu cek dulu kehadirannya. Abirama, Abida, April, Aulia, Citra. Pagi ini kalian akan belajar teks negosiasi. Teks negosiasi. Ada yang tahu apa itu negosiasi? Hah? Tawar-menawar. Contohnya jual beli. Jual beli ya. Oke. Berarti kamu pernah melakukan praktik negosiasi? Sudah pernah transaksinya tadi jual beli katanya ya, berarti sudah pernah mencoba tawar menawar. Berarti ketika membeli HP, terus baju, ya, jadi jual beli. Untuk materi teks negosiasi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kalian akan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi yang berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. Ya, nanti Ibu akan sajikan teks negosiasi atau video. Nah, kalian akan memahami ya, mengevaluasi informasi yang terdapat dalam teks atau video yang Ibu sajikan. Ini ada satu contoh video. Ini negosiasi atau perhatikan baik-baik video yang Ibu tayangkan. Catat ini hal-hal yang penting yang menurut
Siapa itu ada yang kenal? Siapa? Terus ya? Temanku tuh sebenarnya punya motor baru. Masa motor aku gini-gini aja sih bro? Aku mau dulu, aku nggak mau tahu. Aku punya motor baru. Makanya kenapa punya motor lama itu? Motor di depan masih kamu yang pakai. Kenapa lebih ganti? Motor itu udah jelek bu. Atau malah bagus, terlalu canggih. Motor itu udah jelek, ganti kok mau bu. Tapi rumah, ibu kan tidak ada uang. Ah, itu pelik. Emang tapi kalau benar bisa punya pilihan tugasnya sih juga masih bagus banget. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa bu? Kamu harus nurut sama orang tua dan bandel, jangan kebut-kebutan di jalan, belajarnya juga lebih diingatkan lagi. Ya Allah, semoga dengan saya memberikan motor ini semakin lembut dan bisa membuat ini senang. Amin. Iya mas, teman saya motornya bekas sama si lain. Kenapa bukan saya? Ibu dan masnya datang di tempat yang tepat. Dan di sini masih banyak motor bekas masih oke. Saya sedang mencari motor proyek. Kira-kira masih ada yang bagus nggak mas? Oh, dan di sini masih ada stoknya. Boleh ya mas. Boleh sekali boleh diantar. Ini mas motor proyeknya. Ini motornya masih bagus dan masih layak untuk dipakai. Ini mas bagus mas. Kira-kira berapa jutaan mas? Buat motor vario ini 11 juta dan buat vario ini 10 juta. Saya nggak bisa tahu kalau nggak bisa kurang. Saya nggak ada uang segitu. Sebenarnya sih ini udah ada pasnya. Kalau 9 juta gimana mas? Waktu kalau itu nggak sama. Kalau ditambahin ini syaratnya masih untuk dan untuk perusahaan kepala. Kalau itu gimana? Itu enggak? Ya nggak apa-apa kalau kamu Udah mas, saya dari 500 bil. Oke, iya, mas kalau punya selesai pembayaran di kasir. Jadi salah satu jenis negosiasi perdagangan ya, jual beli. Selain jual beli kan ada negosiasi yang lain ya, negosiasi pekerjaan, ada negosiasi peraturan, ya, kebijakan atau negosiasi konflik. Tadi dari video yang ibu tampilkan tadi ada yang namanya partisipan. Siapa partisipannya atau tokoh? Nah, tokoh yang terlibat. April bisa menyampaikan partisipannya? Umar, Mario,
Tadi ada pemeran pembantu, kasir, ya. Sama siapa lagi? Pak Ibu? Tidak. Ada 2 ibu ya. Kemudian ada perbedaan kepentingan. Nah, ini teks negosiasi bisa dibangun ketika ada partisipan, ada perbedaan kepentingan. Ada perbedaan kepentingan apa tadi di video? Yang satu ingin membeli motor, yang satu ingin menjual motor ya. Kemudian ada pengajuan dan penawaran. Tadi Umar mengajukan permintaan ingin membeli motor. Akhirnya terjadilah tawar menawar dengan penjual. Kemudian terjadilah kesepakatan. Nah, keempat ini merupakan unsur pembangun dari teks negosiasi. Lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Negosiasi dikatakan berhasil. Tadi berhasil tidak negosiasinya? Nah, bersedia kompromi menerima keinginan pihak lain. Bersedia kompromi bisa diajak kerjasama antara pembeli dengan penjualnya. Tadi bisa terjadi tawar menawar, kemudian bisa diajak kerjasama. Semua pihak tidak dirugikan. Keduanya ada yang merasa dirugikan tidak? Tidak. Alasan yang disampaikan secara logis, jelas, tepat, dan sesuai fakta. Ya, jelas alasan yang disampaikan. Tadi ingin apa? Motornya udah rusak, motornya udah apa tadi yang disampaikan? Jelek. Hasil kesepakatan dapat dilakukan secara langsung. Hasil kesepakatannya mudah. Pembelian ya, jadi pengajuannya disampaikan dengan sopan, santun, dan baik. Di rumah bagaimana? Kurang. Menurut kalian kurang ya? Jadi ketika kalian itu akan bernegosiasi, kemudian menyampaikan permintaan, ya, pengajuan itu harus menggunakan bahasa yang lembut. Kemudian kedua belah pihak tidak saling memaksakan kehendak atau keinginan. Nah, tidak maksa yang tapi kalau bahasa tegalnya apa ya? Maksa terlalu ini apa? Maksudnya mementingkan kepentingan bersama keduanya. Nah, mementingkan kepentingan bersama antara Ibu Fatimah dan Umar kan sama-sama ya. Ibu Fatimah pengen anaknya bahagia, anaknya bisa rajin sekolahnya. Akhirnya Ibu Fatimah dulu dengan rayuan-rayuan si Umar ya. Ya mah, saya berjanji nanti kalau motornya baru sekolahnya lebih rajin. Ada yang seperti itu ada di sini ya. Janji, ya mah nanti kalau diberikan motor baru, HP baru, saya sekolahnya lebih rajin lagi. Banyak yang seperti itu. Tapi setelah itu ya memang rajin ya, berangkat terus ya. Iya, jangan sebaliknya malah nanti udah berjanji sama orang tua itu nggak ditepati. Nah, baik, tadi sudah Ibu sajikan satu video contoh dari negosiasi. Nah, hari ini kalian bisa berkelompok melakukan diskusi. Kalian bisa mengambil video yang sudah Ibu tayangkan atau Ibu nanti bagikan teks negosiasi ya, teks negosiasi. Nah, nanti kalian menganalisis atau tadi mengevaluasi ya, informasi yang terdapat dalam teks negosiasi atau video yang tadi Ibu sajikan. Monggo, sudah tahu ya kelompoknya? Silakan bisa
membentuk kelompok. Ada 5 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Setiarini Utami, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Adiwarna, Kabupaten Tegal. Saat ini saya ditemani oleh Bu Nelu sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik dan Bu Roisa selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Roisa, Assalamualaikum Bu Nelu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Sehat ya? Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nelu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan proses observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan yang saya alami Bu Rini, awalnya saya merasa tegang karena sedang diobservasi Bu. Jadi tapi setelah beberapa menit lah, alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar. Saya juga merasa nyaman. Alhamdulillah. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya lakukan di area pengetahuan dan keterampilan. Kemarin menggunakan strategi untuk diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning, menggunakan media video negosiasi, kemudian ada contoh PowerPoint ya, video negosiasi dan PowerPoint. Kemudian saya menunjukkan video negosiasi, kemudian anak menemukan pesan yang terdapat dalam video negosiasi tersebut. Setelah contoh tersebut, saya membagi kelompok, kemudian di dalam masing-masing kelompok saya berikan teks negosiasi. Teks negosiasinya dengan judul yang berbeda-beda agar lebih variatif, dan anak berdiskusi menemukan pesan atau informasi yang terdapat dalam teks negosiasi tersebut. Oke. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas atau belum? Area pengembangan tadi yang pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya tadi berarti saya memberikan PowerPoint materi mengenai negosiasi, kemudian anak bisa menemukan pesan atau informasi, dan keterampilannya anak bisa menuliskan pesan dan informasi yang terdapat di dalam teks negosiasi yang saya bagikan. Oh, berarti untuk area pengembangan di bagian keterampilan anak bisa menuliskan keterampilan. Kemudian untuk pengetahuannya tadi bisa memahami. Baik. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas? Kendala yang saya hadapi jujur saja pembelajaran kurang aktif karena mungkin anak lebih menyukai yang saya berikan contoh video. Sedangkan yang saya bagikan teks, anak cenderung lebih menyukai ke video. Ketika berdiskusi kan menggunakan teks. Teks berarti kan keterampilan membaca ya, untuk yang itu membacanya. Sedangkan yang video kan berarti keterampilan menyimak. Nah, saya mengkolaborasikan itu ya. Jadi untuk bahasa kan ada keterampilan membaca, menyimak, kemudian berbicara dan menulis. Nah, yang kendalanya itu anak lebih senang ketika kami guru-guru itu menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, yang video itu. Sedangkan yang saya terapkan di pembelajaran selain video itu sebagai contoh, yang saya lakukan ketika berdiskusi itu teks. Teksnya itu judul yang walaupun judulnya sudah berbeda-beda ya, akan variasi. Tapi ya itu
untuk membaca anak lebih ya senang dari yang melihat video daripada membaca di situ kendalanya. Jadi untuk kendala yang dihadapi itu beberapa anak mungkin kurang aktif ya. Mungkin lebih cenderung lebih suka dengan media pembelajaran berupa video daripada teks. Kenapa hal tersebut bisa terjadi itu? Ya karena tadi terjadi teks tadi ya, teks cenderung anak tadi kurang menyukai membaca, keterampilan membaca. Saya pun kurang ini ya, maksudnya harusnya bisa diganti dengan mungkin beberapa video disajikan untuk di kelompok tersebut, jangan menggunakan teks. Selain ada teks, saya juga menyajikan video-video, beberapa video, kan ada berapa kelompok kemarin 5 atau berapa itu. Jadi setiap kelompok sebaiknya diberikan video negosiasi. Nah, selain teks yang saya sajikan. Ya, berarti untuk rencana ke depannya itu untuk memperbaiki proses pembelajarannya, Bu Nelu akan memberikan video gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan pembelajaran sebelumnya ya Bu. Saya tunggu cerita-ceritanya Bu Nelu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Bu Nelu akan melakukan perubahan melalui rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, di pembelajaran berikutnya ya ini juga sudah sampai tahap pembuatan. Nah, ini lebih menarik lagi, anak membuat video negosiasi. Nah, saya sudah memberikan tugas ke anak untuk membuat video negosiasi dan anak tertarik, alhamdulillah lebih tertarik kerja kelompok. Nah, video negosiasi tersebut diunggah di YouTube, jadi bisa disimpan di suatu saat nanti bisa digunakan untuk media pembelajaran berikutnya di pembelajaran berikutnya. Oh, berarti untuk saat ini anak sudah diberikan tugas ya agar mereka lebih aktif lagi. Tugasnya yaitu membuat video negosiasi yang diunggah ke YouTube. Oke, sudah mengunggahnya. Oh, baik. Baik, Bu Nelu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana Bu Nelu bisa secepatnya direalisasikan dan mudah-mudahan pembelajaran terkait dengan teks negosiasi kepada murid ini akan lebih bermanfaat tentunya untuk murid. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Roisah sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Terima kasih kepada guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan alhamdulillah Bu Nelu telah melaksanakan kegiatan untuk supervisi akademik yang dipimpin oleh Ibu ini. Alhamdulillah tadi melihat dari percakapannya itu sudah berjalan dengan baik, lancar, walaupun memang dalam pembelajaran ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, yang tadi saya tangkap untuk Bu Nelu menggunakan PPL ya, tadi program based learning ya. Nah, kemudian di samping itu dengan menggunakan metode diskusi, kemudian panjenengan juga menampilkan video pada awal untuk mengamati siswa tentang materi negosiasi. Kemudian juga di sini panjenengan menekankan untuk aspek pengetahuannya. Nah, itu panjenengan sudah menampilkan PPT video, kemudian anak disuruh memahami apa yang panjenengan tayangkan di situ. Kemudian keterampilannya adalah anak disuruh untuk menuliskan keterampilan dari pengamatan tentang negosiasi tadi. Nah, dari sini sudah bagus, walaupun memang ya namanya anak kadang-kadang ada yang tertarik pada video, terutama karena mayoritas siswa itu literasinya masih kurang, sehingga kalau misalkan disuruh membaca memang kurang tertarik. Nah, ini tantangan untuk Bu Nelu. Ternyata Bu Nelu sendiri sudah bisa menemukan apa yang harus dilakukan dengan kendala seperti itu.
ternyata Bu Nelu sudah menemukan cara, yaitu anak diberi tugas untuk membuat video. Nah, rencana tindak lanjutnya bahkan panjenengan sudah melaksanakan tindak lanjut tersebut, dan ternyata anak-anak itu lebih tertarik dan antusias tentunya untuk mengikuti pembelajaran panjenengan dengan membuat video kemudian di-upload di YouTube. Tapi alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik, RTL ini sudah terlaksana, kemudian pelaksanaannya juga panjenengan kita mengatakan ternyata pembelajaran berikutnya anak-anak sudah melaksanakan tugas tersebut, dan hasilnya anak-anak itu lebih aktif dengan media pembelajaran video. Nah, ini ya, pembelajaran yang seperti inilah yang mungkin anak-anak sukai, dan memang guru dituntut untuk melakukan seperti itu saja. Tapi untuk Bu Nelu, untuk kegiatan supervisi akademiknya sudah bagus. Setelah dibimbing oleh Bu Rini, mudah-mudahan RPP yang berdiferensiasi juga panjenengan sudah paham, karena Bu Rini sudah mendampingi panjenengan dan sudah melakukan observasi detail. Begitu Bu Rini. Terima kasih Bu Raisa. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dengan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Raisa dan Bu Nelu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.